warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak dan Bapak Ibu guru, anggota Batanghari Belajar dari Rumah. Kali ini saya akan menampilkan sumber belajar saya yang dalam rangka Hari Kunjung Pustaka, yaitu tepatnya tanggal 14 September. Nah, sebab biasanya kita punya kesempatan ke perpustakaan, ya, namun karena masa pandemi ini maka kita belajarnya lewat dari rumah saja. Ini adalah koleksi buku saya, ya, belum terisi semua, hanya baru beberapa tingkat, ya campur, nampaknya lemarinya belum sempat diberesi. Ada beberapa buku. Ya, di sini selain buku penunjang pelajaran, saya juga memiliki beberapa koleksi novel. Ini ada beberapa novel, ya, misalnya ini ya karya Terelie, ya, ada juga Zainal Fanani. Ya, buku-buku ini sebagai koleksi dan sudah dibaca. Ada juga buku yang ini, novelnya, ya. Novel ini Diari Daun-Daun yang Terjatuh, berkisah tentang seseorang yang menderita penyakit ginjal, gagal ginjal, dan harus melakukan cuci darah. Di sini diceritakan bagaimana perasaan keluarga ketika menghadapi salah satu keluarganya yang menderita penyakit gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah. Pokoknya di sini banyak sekali informasi penting yang berkaitan dengan dunia kedokteran, khususnya tentang bagaimana proses cuci darah itu. Ya, ada juga buku-buku yang lain, walaupun sudah buruk, ini buku-buku yang bisa dipakai oleh anak-anak SD. Saya suka juga membacanya, ya. DR Pool ini rangkuman pengetahuan umum lengkap. Ini banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya umum. Kadang kalau ada kegiatan cerdas cermat di sekolah atau apa, biasanya kami mencari sumber-sumbernya di buku-buku yang seperti ini, karena ini pengetahuan umum dan semoga anak-anak bisa juga memahaminya. Ada lagi buku yang kaitannya dengan mata pelajaran saya. Ya, saya mengajar bahasa Indonesia. Di sini ada buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dalam buku ini banyak sekali membahas tentang bagaimana bahasa yang baik dan benar. Misalnya bagaimana penulisan kata baku dan tidak baku, mana yang lebih efektif dan yang tidak efektif di sini. Selain buku-buku ini, ya ada juga misalnya karena ini ibu-ibu, saya juga hobi buku-buku tentang resep. Nih, ada buku tentang resep masakan. Nih, jadi kalau di buku ini sudah hancur bukunya karena sering betul dibaca, apalagi kalau bulan puasa mau cari menu. Anak-anak saya sering cari-cari menu makanan yang dia suka di sini, lalu saya bersama-sama dengan anak saya mencoba memasaknya dari bahan yang murah meriah. Ya, ini kebetulan ada 2 bukunya, agak jauh. Nih, sudah agak rusak karena sering kali dibaca bukunya. Nih, Ramadan dan Lebaran, ya, setiap Ramadan dan Lebaran ini nampaknya Gramedia menerbitkan buku tentang memasak. Nah, ini tentang masak-masak yang memang biasanya kaitannya dengan ibu-ibu. Kemudian ada lagi misalnya buku yang jenisnya komik pun ada, tapi komiknya bukan sekedar komik cerita saja, tapi komiknya
isinya tentang pengetahuan juga, dalamnya komik, ya. Tetapi di sini tentang pengetahuan, bagaimana kehidupan di pegunungan. Ada juga yang lain ini ya, versi yang lain selain di pegunungan, ada yang di lembah, ya. Nah tuh. Ini kamus besar, kamus bahasa Indonesia untuk pelajar tetap juga ada. Nih, waduh banyak sekali buku-bukunya. Nah ini ada buku kumpulan fakta tentang dinosaurus yang sering baca anak-anak saya. Belinya kadang ya di tempat-tempat yang tidak, istilahnya ini di tempat toko buku biasa yang ada tempat buku bekas pun ternyata ada juga yang elok, maka saya beli. Ini kebetulan tahun 2015 untuk anak saya novel. Nih tulisannya masih jelek ya. Ada lagi buku lainnya untuk ini ya, ada bacaan-bacaan ini pelajaran. Sampai buku-bukunya sudah banyak nih ya, nanti berantakan. Kemudian ada lagi selain novel-novel itu, ya saya hobi ngoleksi foto-foto, maka ada beberapa album. Ya, ini album-album foto yang kebetulan saya miliki, yang ya sebagai kenangan dokumentasi bagi saya pribadi. Kemudian, nah ini novelnya tadi ketemu lagi di sini ada, ini masih deretan novel-novel, ya ada beberapa novel, ya karya Terelie. Ini ada lagi Bidadari Surga. Rasanya novel ini pernah sudah difilmkan, ya kalau tak salah pemainnya Nirina Zubir, ya pemainnya, tokoh utamanya. Di sini ada lagi buku yang lain, mana ya Atira ya, ya ya komik tentang menerjang badai, isinya tentang bagaimana cara mengatasi ketika berada di tempat yang terkena badai. Komiknya, gambarnya menarik sehingga anak tidak bosan kalau membacanya. Ini kebetulan juga dijadikan bahan bacaan anak saya, juga sekaligus bisa menambah referensi saya seandainya ada menceritakan suatu pengalaman atau yang berkaitan dengan membuat laporan. Ada buku, nah ya, buku yang lain, ini tentang Magic Matematika. Ini juga salah satu koleksi yang ada di sini. Saking ininya sampai 2 kali beli. Ya, tentang bagaimana belajar matematika. Ini tahun 2016 dibeli untuk anak saya. Dan juga saya ikut baca. Apa sih yang membuat matematika itu menarik? Jadi buku-bukunya dikasih tahun supaya bisa tahu kapan saya peroleh bukunya. Nah, ini novel ini novel kisah nyata Atira, ya. Ini novel terinspirasi dari kehidupan ibunda wakil presiden kita lama, yaitu Bapak Yusuf Kala. Di sini menceritakan bagaimana perjuangan Ibu Atira, orang tua dari Bapak Yusuf Kala, membesarkan putra-putrinya, ya, sehingga sampailah Pak Yusuf Kala menjadi wakil presiden. Nah, selain itu ada juga buku yang paling saya suka, juga salah satu buku hiburan. Ini penting bagi saya juga, kadang
ketika buku ini bisa juga digunakan untuk pembelajaran. Kalau kebetulan ada kegiatan membaca meringkas buku, maka bisa juga buku-buku yang seperti ini. Biasanya buku-bukunya yang tidak terlalu tebal sehingga bisa cepat selesai dibaca oleh siswa. Sebelum saya menugaskan siswa, paling tidak saya baca sendiri bukunya, sehingga ketika siswa membuat sinopsisnya saya udah paham. Jadi kita bisa tahu hasil kerja siswa diambil dari internet atau hasil dia membaca, karena tampak di situ keaslian dia membuat sinopsisnya atau dia ambil dari Google. Di buku kumpulan kisah kocak yang 1001 malam ini ya banyak ada kisah tentang Aladin, kemudian Abu Nawas, ya. Di sini lebih banyak cerita tentang Abu Nawasnya yang memiliki jenius, ya. Dia pandai mengatasi segala masalah. Ini novel paling lama, ya, yang sudah buruk kertasnya, warnanya udah ini adalah salah satu novel koleksi di lemari buku saya. Ya, berantakan karena penuh dengan semua setiap hari baca. Ada juga, ini buku-buku pelajaran ada juga di sini, tetap di koleksi. Ini lagi nih, nyebar ini ya. Ada lagi yang tentang buku-buku komik. Kebetulan belinya saat-saat gratis. Kalau ada promo gratis cepat belinya. Itu saja koleksi buku saya. Semoga dengan Hari Kunjung Pustaka bisa menambah semangat anak-anak kita tetap belajar di rumah menggunakan media-media yang ada bacaan di rumah, sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasannya. Kami guru pun berusaha menambah wawasan pengetahuan kami dengan sumber belajar yang ada di rumah. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.